siapkan alat dan bahannya. Alat-alatnya ada di depan saya, kayak di bahannya ada mobil satu unit bahan, kemudian pasangkan cover seat pada tempat duduk. Dan jangan lupa setirnya. Belum memeriksa lampu-lampu, kita hidupkan mesinnya terlebih dahulu. Pertama kita hidupkan lampu kotanya. Yang bener. Setelah itu kita hidupkan lampu jauh. Kita matikan terlebih dahulu. Kita cek lampu hazardnya. Ini tombolnya hazard. Oke. Kemudian kita periksa sen kiri. Sen kirinya hidup. Ini mati. Terus kita tekan ke bawah. Ini sen kanan. Apabila kita ingin menghidupkan dim atau dim, kita tekan ke atas. Dim atau apa Zang? Setelah itu kita periksa lampu mundur. Posisikan kita angkat terlebih dahulu handremnya biar aman. Kita tarik persnelnya dari posisi P ke R. Kameranya bisa ya. Kita kembalikan ke posisi netral. Setelah memeriksa lampu-lampu, kita periksa AC-nya terlebih dahulu. Kita nyalakan ke 1, hidup, dingin ya AC-nya. Ini nggak dingin. Ini standarnya itu dingin dan tidak berbau. Nah ini berbau. Terus kita periksa radionya, kita nyalakan. Oke, mantap. Ini hidup radionya, kita matikan terlebih dahulu. Oke. Setelah memeriksa AC dan radio, kita memeriksa sistem wiper, washer dan rubber blade. Kita periksa washer terlebih dahulu. Apabila kita ingin menghidupkan washer, kita tarik ke atas. Hidup washernya, terus yang belakang. Tapi washernya ini mati satu, yang sebelah kiri. Kita cek wipernya. Kita tekan ke atas, ini miss. Ini posisi off, terus kita tekan ke bawah 1 kali intermittent. Kita tekan ke bawah 1 kali low. Kita tekan ke bawah lagi high. Ini yang paling tinggi kecepatannya. Kita off kan lagi. Terus kita yang ke belakang cara menghidupkannya ini diputer ke atas 1 kali. Terus apabila kita ingin menyemprotkan washernya, kita putar lagi 1 kali. Off kan. Setelah memeriksa sistem wiper, washer dan rubber blade, kita periksa rem parkirnya. Cara memeriksanya, kita tarik tuas ke atas dan hitung bunyi kriknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi standar bunyi krik pada handrem atau rem parkir ini adalah 7 sampai 8 bunyi klik. Apabila melebihi itu, kita bisa menyetelnya dari belakang. Setelah itu kita periksa steering wheel dan klaksonnya. Kita cek, putar ke kanan, mentok dan tekan klakson. Terus kita putar lagi ke kiri. Kita balikan lagi ke posisi semula. Berikutnya kita bisa memeriksa lampu kabin. Lampu kabinnya ini 1, 2. Nah, yang di tengah ini fungsi door atau pintu. Jadi apabila pintunya dibuka, lampunya otomatis menyala sendiri. Apabila ditutup, dia akan mati. Nah, ini lampu kabinnya tidak menyala, seharusnya menyala. Itu kita bisa memeriksa power window dan door locknya. Kita periksa yang bagian kaca depan kanan, ini bisa. Yang kiri
Ini bisa yang kiri, yang belakang kanan bisa menyala. Tidak menyala. Terus yang ini door locknya kita cek terlebih dahulu. Ini 4 pintu ini bisa mengunci dengan dioperasikan di sini, berarti door locknya masih bisa berfungsi. Berikutnya kita bisa memeriksa baut dan mur yang menempel di bodi, salah satunya baut-baut yang ada di pintu. Ini kita periksa kencang atau tidak. Ini kencang. Terus kita periksa baut-baut yang lainnya. Baut-bautnya kencang. Ini juga kencang. Setelah itu jangan lupa periksa pada semua posisi pintu. Terus jangan lupa ya, kita bisa memeriksa sensor kortesi switch. Ini kita periksa. Setelah itu kita memasakkan Ngoper ya aja no. kita bisa memeriksa fluida yang ada di ruang mesin. Fluida washernya ini standarnya, ini kualitasnya bersih dan berbusa, tapi ini enggak standar ini. Dan kuantitasnya harus full. Air radiatornya standarnya bersih dan kuantitasnya harus berada pada garis full. Kemudian kita cek, ini airnya sudah kotor. Kita cek minyak remnya, kita periksa kualitasnya. Ini lumayan bersih, standarnya kualitasnya bersih dan kuantitasnya harus berada pada posisi max level. Kemudian kita memeriksa fluida power steering. Kemudian kita periksa fluida power steeringnya, kita cek ini harus berada pada posisi hot Radiator. Pas. Ini sudah pada posisi hot. Dan kita jangan lupa periksa kualitasnya. Terus kita memeriksa oli mesinnya menggunakan stick oli. Ini harus berada pada posisi titik yang paling atas ini. Titik ini. Nah, ini kan belum standarnya. Jadi kesimpulannya ini oli mesinnya masih kurang. Dan standarnya ini bersih coklat bening. Setelah memeriksa fluida yang berada pada ruang mesin, kita bisa membersihkan filter udara terlebih dahulu. Nah, ini kan posisinya begini. Jadi nanti pada waktu pembersihannya kita bisa membersihkan dari sini terlebih dahulu, semprot bagian begini, kemudian kita semprot bagian luarnya. Setelah itu kita bersihkan lagi yang terakhir bagian sini. Jadi 3 kali pembersihan.
Wah, dibersihkan sih. Ya kok nyemprotan. Jadi sih. Dan kita lanjut ke posisi lift 2. Kita bisa memasangkan liftnya terlebih dahulu pada titik yang sudah tersedia pada mobilnya. Jadi kita bisa taruh di sebelah sini, di tengahnya ini. Terus kita lanjut yang ke belakang. Kita bisa memasangkan pada casisnya bagian sini. Berikutnya kita bisa memeriksa ball joint pada posisi lift 2. Sebelum memeriksa kita posisikan balok payung 20 cm dari lantai. Kemudian kita turunkan liftnya dan kita lihat turunnya. Kemudian kita cek ball jointnya. Sampai ngecek ya. Setelah diperiksa kita bisa melihat secara visual bootnya sobek apa tidak. Ini standarnya ini tidak sobek dan ini masih bagus. Kemudian kita periksa yang bagian roda kiri, kita cek ini ball jointnya masih bagus dan ini juga tidak sobek, jadi ini masih bisa digunakan. Posisi lift 2 kita bisa lanjutkan ke posisi lift 3. Naikkan mobil. Setelah mobil berada pada posisi lift 3, kita periksa di bagian bawah kendaraannya. Jangan lupa kita menggunakan topi safety-nya. Kita bisa memeriksa. Nah, ini baut tap olinya. Jadi kita mengetap oli dari sini terlebih dahulu. Jangan lupa yang tutup pengisian bagian atas di kap mesin kita buka terlebih dahulu agar keluarnya nanti lancar. Dan setelah itu kita bisa memeriksa kondisi gardan atau diferensial. Nah, ini di sini seharusnya tidak basah seperti kondisi ini. Seharusnya ini kering. Nah, berarti di sini sudah ada kerusakan pada hasilnya. Nah, yang baut ini adalah baut pengurasan oli gardan. Jadi kita bisa menguras dengan melepas baut ini menggunakan kunci shock 24 dan stang kuat. Nah, yang di sini baut pemeriksaan. Nah, baut pemeriksaan dan kita bisa memeriksa kebocoran pada saluran bahan bakar. Di sebelah sini kita periksa apakah bocor atau tidak. Biasanya di jamu sambungannya kita periksa. Terus yang saluran bahan bakar di sebelah sini, yang bawah ini kita juga bisa periksa. Setelah itu kita bisa memeriksa kondisi exhaust pipe-nya bocor apa tidak. Kita cek secara visual. Nah, jangan lupa kita juga memeriksa kondisi mountingnya. Mountingnya ini sobek atau tidak. Dan standarnya ini harus kencang dan tidak sobek. Kita bisa memeriksa kencangan baut-baut yang ada pada bawah kendaraan. Misalnya baut lower arm, kita cek kencang atau tidak. Ini kondisinya sudah kencang. Terus baut-baut yang ada di sini, baut link stabilizer, kita cek baut member.
dan masih ada banyak. Berikutnya kita bisa memeriksa shock breaker belakang. Nah, ini standarnya tuh tidak ada kebocoran di sebelah sini. Nah, jangan lupa kita memeriksa kondisi springnya. Setelah kita memeriksa di positif 3, kita bisa melakukan pemeriksaan pada positif 4 dan positif 4 kita setarakan posisi dada kita, kausan ban dan velg. Nah, ini standarnya, ini kausannya ini tidak ada gelembung-gelembung seperti ban yang bocor. Ini masih bagus. Dan velgnya juga kita cek kausannya. Kita cek secara visual apakah ada keretakan-keretakan. Nah, ini velgnya masih bisa digunakan. Kemudian kita bisa memeriksa giring atau lak roda. Kita bisa memeriksa dengan cara tangan kiri kita memegang spring pada absorbernya dan tangan kanan kita memutarkan rodanya. Nah, ini dirasakan di sebelah sini ada getaran atau tidak. Apabila di sebelah sini terasa getaran, berarti kita harus memeriksa kondisi lakernya. Selanjutnya kita bisa melepas ban. Kita melepas bobotnya secara menyilang. Kemudian kita taruh ban di tempat oli yang sudah disediakan. Setelah kita membuka ban, kita bisa membersihkan dan mengukur keadaan rem bagian depan. Nah, kita harus menggunakan kunci ring 14. Pembersihan sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu kampas remnya dan cangkangnya atau diskretnya menggunakan amplas. So, kita amplas kampas remnya. Melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita bisa mengecek atau kalibrasi kondisi vernier kalipernya terlebih dahulu. Kita ukur kampas remnya dengan 3 posisi, yaitu posisi paling atas 1, terus posisi kedua tengah, posisi ketiga bawah. Nah, kita cek menggunakan pengukuran kedalaman. Nah, ini standarnya minimal 1 mm. Sebelum melakukan ukuran, kita cek kalibrasinya terlebih dahulu. Ini harus berada pada posisi angka 0. Nah, ini alat ini sudah siap dan bisa digunakan. Kita ukur ketebalannya. Nah, kita bisa membaca. Fokusnya biru. Kita bisa melakukan pengukuran pada kolengan piringannya. Sebelum melakukan, kita bisa meriksa keadaan jarumnya. Nah, ini siap digunakan.
Nah, ini pasukan tugas ini. Ini kita on kan magnetnya, magnet base nya. Kita bisa posisikan ininya terlebih dahulu. Kita taruh jarum dial fitnya 1 cm dari atas ini 1 cm. Terus kita kalibrasi pada angka 0. Nah, ini sudah. Terus kita bisa melakukan pengukurannya. Periksa dan membersihkan rem depan. Kita beralih ke rem bagian belakang. Kita sebelum melakukan pengukuran, kita bersihkan terlebih dulu komponen-komponennya. Setelah melakukan pembersihan pada komponen-komponen yang akan diukur, kita melanjutkan pengukuran ketebalan kapas rem terlebih dahulu menggunakan jangka sorong. Sebelum melakukan, kita lihat terlebih dulu apakah sudah ke posisi 0 atau belum. Kita ukur dalam 3 posisi. 1, 2, 3. Setelah melakukan pengukuran pada ketebalan kapas rem belakang, setelah itu kita memeriksa kebocoran pada saluran rem atau wheel silindernya. Kita cek di sini apakah basah atau tidak. Apabila basah, ini berarti silindernya ini sudah perlu penggantian. Setelah pengecekan pada wheel silinder, kita akan melakukan pengecekan diameter dengan berapa. Kita menggunakan pengukuran yang ini. Nah, ini hasilnya 203. Sebelum pemasangan ban pada posisi lift 6, kita melakukan pengecekan sistem rem pada posisi lift 5. Kita cek keadaan remnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau di rem biaya kalau ngecolok rem cat rem. Oh iya, ini remnya udah berfungsi dengan baik. Selain pengecekan dari pedal rem, kita bisa melakukan pengecekan dari kebocoran salurannya, dari selang-selangnya. Ini keadaannya masih bagus. Nah, kita berikutnya melakukan pemasangan ban pada posisi 6. Ini loh.
memomen kekencangan baut roda. Kita atur pada angka 12 kgm. Setelah itu kita kencangkan sampai bunyi 3 kali. Sebelum kita melakukan pengecekan suara-suara dan getaran atau kekencangan yang ada pada LED 7, kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Nah, kita pada tujuh kita periksa selain suara dan getaran, kita juga memeriksa kekencangan mur shock breaker depan. Setelah kita melakukan pengecekan pada ruang mesin, kita melakukan ada pengecekan AC atau baterai. Pertama, kita mengecek kondisi terminal baterai, apakah ada keretakan atau serbuk-serbuk putih. Serbuk putih periksa secara visual. Setelah itu periksa berat jenisnya menggunakan alat hidrometer. Pada posisi ketujuh, kita melakukan pengecekan kondisi baterai menggunakan Mitronic atau baterai checker. Pertama, kita cek out of vehicle. Ini regular, ini tipe baterainya kering atau basah. Ini basah regular. Ini baterai standarnya menggunakan standar JIS. Kode baterainya 46B24L. Kemudian kita enter. Baterainya perlu pengecasan kembali. Setelah melakukan beberapa langkah yang sudah dilakukan pada lift-lift yang lebih awal, kita periksa kekencangan baut-baut drain plug. Terus kita periksa kekencangan baut pengetapan oli diferensial menggunakan shock 24. Dan setelah melakukan pengecekan baut-baut drain plug pada lift 8, kita lanjutkan pada posisi lift 9. Langkah terakhir, kita lepaskan fender cover dan bersihkan ruang mesin menggunakan macun atau lap.